Halo teman-teman, jumpa lagi di Mat Erik Channel dalam pembahasan soal asli Matematika Dasar SIMAK UI tahun 2020. Kali ini kita akan membahas soal tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Langsung saja kita masuk soal nomor 1. Diketahui fx dan fgx, juga diketahui g1 sama dengan g-1 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah g0. Untuk soal ini, coba pertama kita bergerak dari fx sama dengan x kurang 2. Bila kita mengganti x menjadi gx, maka dihasilkan fgx sama dengan gx kurang 2. Karena pada soal diketahui hasil dari fgx-nya yaitu ax kuadrat tambah bx kurang 12, dan di sini kita temukan juga fgx-nya itu adalah gx kurang 2, maka dapat disimpulkan bahwa gx kurang 2, nah ini sama dengan ax kuadrat ditambah bx kurang 12. Nah, bila min 2-nya kita geser ke ruas kanan, maka diperoleh gx sama dengan ax kuadrat ditambah bx dikurang 10. Karena yang ditanyakan adalah g0, maka pada gx ini semua x-nya akan kita tukar menjadi 0. Maka diperoleh g0 itu sama dengan a kali 0 kuadrat ditambah b kali 0, itu semua hasilnya 0. Berarti tinggal hasilnya min 10. Jadi kunci jawabannya adalah A. Nah, pada soal ini, walaupun G1 dan G-1 diketahui, yaitu bernilai 0, namun kita tidak menggunakannya. Ya, karena tanpa itu pun kita bisa menghasilkan G0. Ya, jadi kuncinya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal ini diketahui fx, yaitu ax tambah b, di mana a-nya merupakan bilangan positif, dan diketahui juga fx ditambah gx juga g komposisi fx. Nah, dari sini kita akan mencari terlebih dahulu nilai dari a dan b. Dari fx tambah gx ini, bila fx-nya kita geser ke ruas kanan, maka kita dapatkan gx sama dengan 3x ditambah 5 dikurangi dengan fx. Nah, karena fx-nya adalah ax kurang tambah b, maka di sini menjadi kurang ax kurang b. Nah, bila kita perbaiki dulu bentuknya, maka diperoleh gx sama dengan 3 kurang a dikali x dikurang b ditambah 5. Selanjutnya, dari gx ini, bila kita tukar x-nya menjadi fx, maka diperoleh gfx sama dengan 3 dikurangi a dikali fx, di mana fx-nya adalah ax tambah b dikurang b ditambah 5. Karena nilai dari gfx diketahui pada soal, yaitu negatif 4x dikurang 7, maka ini sama dengan 3 kurang a kita kalikan dengan ax, maka diperoleh a dikalikan dengan 3 kurang a dikalikan dengan x ditambah 3 kurang a kita kalikan ke b, maka b dikalikan dengan 3 kurang a lalu dikurang b dan ditambah 5. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan bentuk kiri dan bentuk kanan. Jadi koefisien x pada ruas kiri adalah negatif 4, sementara di ruas kanan adalah a dikali 3 kurang a. Nah, ini berarti a dikalikan dengan 3 kurang a, nah ini harus bernilai negatif 4. Oke, nah untuk menentukan a dari sini, karena dikatakan a-nya positif, nah selagi bisa kita ditebak aja ya. Tapi kalau agak susah untuk ditebak, maka silakan dikalikan a dalam kurung, lalu akan terbentuk persamaan kuadrat. Nah, dari sana nanti bisa difaktor untuk menemukan nilai
A. Nah, sementara pada soal ini bisa ditebak bahwa nilai A itu adalah 4. Ya, coba kita tes. Kalau A-nya 4 berarti 4 dikalikan dengan min 1 jadinya ya. Hasilnya menjadi min 4. Nah, tepat ya. Kemudian yang kedua, konstanta ini negatif 7 itu harus sama dengan konstanta yang di ruas kanan. Ini semuanya ya. Sehingga kita dapat B dikalikan dengan 3 kurang A, di mana A-nya 4 berarti ini negatif 1 dikurangi dengan B ditambah 5 sama dengan negatif 7. Nah, min B dikurang B ini menjadi min 2B. Tambah 5 kita pindah ke ruas kanan, maka di sini dapat min 12 sehingga nilai B-nya adalah 6. Kita peroleh Fx-nya adalah AX tambah B, berarti di sini 4X ditambah 6. Sementara G dapat diperoleh dengan menukarkan nilai A dan B ke fungsi ini ya. Sehingga diperoleh Gx sama dengan 3 kurang A. Nah, A-nya tadi 4 berarti menjadi min 1. Nah, sehingga di sini min X kurang B tambah 5. B-nya 6 berarti min 6 tambah 5 hasilnya min 1. Kemudian yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan dari F min 1 dengan G min 2. Nah, ini bisa kita cari masing-masing nilainya ya. F min 1 berarti kita gantikan X min 1, hasilnya menjadi 2. Sementara G min 2, nah ini akan menjadi 1. Nah, bila kita jumlah, maka diperoleh hasilnya 3. Nah, dengan begitu kunci jawabannya adalah C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, di sini diketahui Fx, diketahui Gx, dan diketahui Gf inverse. Pertama-tama kita cari F inverse dan G inverse ya. Nah, dari Fx ini, untuk mencari inverse-nya kita akan membentuk menjadi bentuk X sama dengan. Nah, sehingga bila kita kuadratkan kedua ruas, diperoleh 2X tambah 1 sama dengan Fx kuadrat. Nah, Fx-nya boleh kita misalkan dulu menjadi Y ya, berarti menjadi Y kuadrat. Nah, bila kita proses, maka diperoleh X sama dengan Y kuadrat dikurang 1 per 2. Nah, ini artinya F inverse X hasilnya adalah X kuadrat dikurang 1 per 2. Kemudian yang kedua, diketahui Gx adalah AX kurang 2 per X. Nah, X ini kalau kita lengkapi konstantanya bisa dikatakan X tambah 0. Untuk menentukan inverse-nya, ya kawan-kawan mesti ingat rumus menentukan inverse yang bentuknya seperti Gx ini ya. Sehingga dengan rumus yang cepat kita akan memperoleh G inverse X. Itu hasilnya adalah min 0x kurang 2, berarti negatif 2 saja ya, per x dikurangi dengan A. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya, A dengan D. Nah, ini posisi A, posisi D. Nah, ini tukar tempat dan tukar tanda. Nah, itulah cara cepat menginverskan bentuk yang seperti ini. Kemudian kita akan mencari hasil dari G komposisi F inverse X. Nah, ini sama artinya dengan F inverse kita komposisikan dengan G inverse X. Sehingga diperoleh min 2 per X kurang A kuadrat kurang 1 per 2. Selanjutnya kita akan menggantikan X-nya menjadi 1 sehingga hasil dari GF inverse X ini nanti akan menjadi 0. Sehingga diperoleh min 2 dikuadratin ini tadi jadi 4 ya. Per tukar jadi 1 X-nya berarti di sini menjadi 1 dikurangi dengan A kuadrat dikurang 1 per 2
Nah, inilah yang nilainya tadi sama dengan 0. Nah, bila kita kali silang 2-nya ke si 0, lalu min 1-nya kita pindah ke ruas kiri, maka didapat 1 sama dengan 4 per 1 dikurang A kuadrat. Nah, dari sini kita akan menemukan bahwa 1 dikurangi dengan A kuadrat hasilnya adalah 4. Nah, bila kuadratnya kita pindah ke ruas kanan, maka diperoleh 1 dikurangi A sama dengan positif negatif akar 4. Akar 4 itu berarti 2. Maka diperoleh A sama dengan 1 ditambah ataupun dikurangi dengan 2. Nah, sehingga kita akan menemukan dua macam nilai A, yaitu A1 sama dengan, nah coba kita ambil yang bertanda positif, berarti 1 tambah 2 hasilnya 3. Sementara A2-nya kita ambil yang bertanda negatif, jadi 1 dikurangi 2 hasilnya negatif 1. Nah, karena yang ditanya adalah jumlah semua nilai A yang memenuhi, berarti kita jumlahkan 3 dengan min 1, maka hasil akhirnya adalah 2. Nah, jadi kuncinya adalah D. Soal berikutnya, diketahui F inverse tambah G inverse dan F inverse kurang 3 G inverse. Nah, kedua persamaan ini langsung saja kita eliminasi ya. Kita kurangkan, maka F inverse X-nya bisa habis, akar X tambah 7-nya juga bisa habis. Sehingga G inverse X dikurangi min 3 G inverse X, maka ini menjadi 4 dikali G inverse X. Nah, ini hasilnya menjadi X dikurangi min 3X, ini adalah 4X. Min 3 dikurang 13 menjadi min 16. Nah, bila kedua ruas kita bagi dengan 4, maka didapat G inverse X. Nah, ini sama dengan X dikurangi dengan 4. Bila nilai dari G inverse ini kita tukarkan ke salah satu persamaan, kita pilih aja persamaan yang atas ya, maka diperoleh F inverse X sama dengan akar X tambah 7 ditambah X dikurang 3 dikurang dengan G inverse X. Nah, karena G inverse adalah X kurang 4, berarti ini menjadi kurang X ditambah 4. Ini tewas, maka F inverse X-nya adalah akar X ditambah 7, lalu min 3 tambah 4 ini menjadi tambah 1. Target kita adalah menentukan nilai F1 dan G2, sementara yang kita peroleh adalah G inverse dengan F inverse. Nah, teman-teman coba ingat ini, bila kita punya suatu bentuk, ya katakanlah F inverse A sama dengan B, lalu kita hendak menghilangkan lambang inverse pada F. Nah, menjadi F aja. Nah, akibatnya apa? Akibatnya A dengan B itu tukar tempat, maka ini menjadi FB sama dengan A. Nah, kita akan menerapkan rumus ini untuk menjawab pertanyaannya ya, atau untuk menentukan nilai Fx dan Gx. Diperoleh nilai dari F. Dalam kurungnya siapa? Yaitu akar X tambah 7 ditambah 1 sama dengan X. Karena yang mau kita cari adalah F1, maka kita akan berusaha menukarkan nilai X berapa supaya ini menghasilkan 1. Nah, tentu ya karena ini sudah jelas terlihat ada tambah satunya, maka bagaimana supaya yang di dalam akar ini nilainya 0. Berarti yang tepatnya adalah kita akan menukarkan nilai X-nya menjadi negatif 7. Sehingga diperoleh F1 sama dengan negatif 7. Yang kedua untuk G inverse, ya bila lambang inverse-nya kita hilangkan, maka ke dalam kurung ini adalah yang ditulis adalah X kurang 4. Maka ini sama dengan X. Yang ditanya adalah G2. Maka kita akan mencari nilai X berapa yang akan kita tukarkan supaya yang ini menghasilkan nilai 2. Ternyata yang tepatnya adalah
menukarkan nilai X menjadi 6. Sehingga diperoleh G2 sama dengan 6. Nah, yang ditanya adalah F1 ditambah dengan G2. Berarti kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga kunci jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, diketahui fungsi fx dan fungsi fx kuadrat dikurang gx ya. Nah, langsung saja kita bergerak dari sini. Nah, bila fx dikuadratkan, maka dihasilkan x kuadrat ditambah dengan bx dikurangi dengan gx sama dengan, bila x kuadrat kita kalikan ke dalam kurung, maka dihasilkan x kuadrat dikurangi dengan bx kuadrat ditambah bx. Jadi x kuadratnya habis, tambah bx juga habis. Sehingga min gx sama dengan min bx kuadrat. Nah, kedua ruas dikali minus, maka diperoleh gx sama dengan bx kuadrat. Lalu fungsi fx dan fungsi gx ini katanya terdefinisi untuk x lebih kecil sama dengan 0 atau x lebih besar sama dengan 0. Nah, bila kita perhatikan fungsi gx, nah karena bentuknya adalah bx kuadrat, ya, ini bukan bentuk rasional, juga bukan bentuk akar. Nah, ini berarti semua nilai x akan memenuhi pada fungsi ini. Nah, jadi ini kita abaikan saja ya. Sekarang kita fokus ke fungsi fx. Nah, karena fx berbentuk akar, berarti ya syarat supaya terdefinisi adalah bahwa yang di dalam akar nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jadi syarat terdefinisi pada fungsi fx ini adalah bahwa x kuadrat ditambah dengan bx ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Kalau kita teruskan, ini akan menjadi x dikalikan dengan x tambah b lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini nilainya akan sama dengan interval yang diketahui, yaitu x kecil sama dengan 0 atau x besar sama dengan 0, di mana bentuk itu berasal dari bentuk x dikalikan dengan x dikurang 2 ya, lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jadi dengan menyesuaikan bentuk ini dengan bentuk yang ini, maka kesimpulannya adalah bahwa nilai B itu adalah negatif 2. Berarti fx itu sebenarnya adalah, nah kita taruh di sini saja ya, fx itu adalah akar dari x kuadrat dikurang 2x. Sementara gx itu adalah negatif 2x kuadrat. Nah, inilah dia yang kita peroleh. Sekarang kita akan mengecek kebenaran dari keempat pernyataan yang disajikan pada soal. Nah, untuk pernyataan 1, coba di sini ya, pernyataan 1, f-1 sama dengan akar 3. Ya, bisa kita cek ya. Kita tukarkan x yang menjadi -1 ke fungsi f ini. Berarti f-1 sama dengan akar dari -1 kuadrat dikurang 2 dikali dengan -1. Nah, bila kita teruskan, berarti 1 ditambah 2, yaitu akar 3. Jadi nomor 1 ini benar ya. Yang kedua, G F3 hasilnya adalah -6. Nah, coba kita cek ya. Berarti G dalam kurung F3. Coba kita cari F3. Tukarkan X-nya menjadi 3 ke sini. Berarti 9 dikurang 6 hasilnya 3. Berarti ini adalah akar 3. Nah, sekarang kita cari hasil dari G akar 3. Berarti tukar kemari. Akar 3 kuadrat hasilnya 3 dikalikan dengan -2. Berarti negatif 6. Nah, berarti nomor 2-nya benar. Kalau nomor 1 benar, maka dipastikan nomor 3 juga benar. Nah, karena pilihan yang ada itu ya, kalau ada angka 1 pasti ada angka 3-nya. Nah, yaitu pilihan A sama D ya. Jadi kalau 1 benar, 3 juga pasti benar.
Nah, boleh dicek sendiri nanti ya. Kemudian nomor 2 benar, maka nomor 4 belum tentu benar. Karena bisa aja 1, 2, 3 saja yang benar gitu. Nah, dan itu ada pilihannya. Nah, artinya apa? Artinya kita mesti mengecek jawaban yang keempat gitu. Ya. Jadi kalau kita cek nomor 4-nya G-1, ya langsung aja ya, G-1 itu berarti hasilnya min 2 dikali min 1 kuadrat. Nah, ini hasilnya min 2 dikalikan dengan F kuadrat 3, itu artinya F3-nya dikuadratkan. Nah, F3 tadi sudah kita cari, di sini hasilnya akar 3 ya. Nah, bila dikuadratkan berarti hasilnya 3, sehingga 2 kali min 3 hasilnya min 6. Berarti semua pernyataan benar. Ya, kalau begitu kunci jawabannya adalah C. Soal yang berikutnya, diketahui fungsi f(x) dan f(gx). Nah, f(gx) ini ya bisa kita cari dengan cara menukarkan x ini menjadi gx. Begitu ya. Berarti diperoleh f(gx) yaitu akar gx kuadrat ditambah dengan b kali gx. Nah, ini sama dengan akar dari bx kuadrat dikuadratkan ditambah dengan b dikali dengan bx kuadrat. Nah, sebenarnya dari sini bisa kita lihat ya, kita perhatikan bentuk ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa gx-nya itu adalah bx kuadrat. Jadi soal ini masih mirip seperti soal yang sebelumnya ya. Bila fx dan gx ini ya kita cari batasan x supaya fungsinya terdefinisi, maka untuk soal ini sudah langsung diketahui nilainya, yaitu x-nya terdefinisi pada nilai yang lebih kecil atau sama dengan 0 atau lebih besar sama dengan 2. Nah, berarti kalau kita perhatikan fungsi gx, karena bentuknya adalah bx kuadrat, maka semua x akan memenuhi. Yang penting bilangan real. Nah, sementara untuk fungsi f ya, fungsi f karena bentuknya adalah bentuk akar, berarti yang di dalam akar itulah x kuadrat ditambah bx. Nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, bila ini kita teruskan, maka diperoleh x kali x tambah b lebih besar atau sama dengan 0. Nah, bentuk inilah yang harus sama dengan bentuk x lebih kecil atau sama dengan 0 atau x lebih besar sama dengan 2. Nah, bila bentuk ini kita kembalikan ke soal, ke bentuk sebelumnya, maka ini sama dengan x dikalikan dengan x kurang 2 lebih besar atau sama dengan 0. Di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwa nilai b-nya adalah negatif 2. Dengan begitu, nilai dari fx itu sebenarnya adalah akar dari x kuadrat tambah bx, berarti di sini menjadi kurang 2x. Sementara nilai dari gx itu adalah min 2x kuadrat. Nah, inilah dia ya. Setelah kita menemukan nilai fx dan nilai gx, maka saatnya kita mengecek kebenaran dari keempat pernyataan yang disediakan. Untuk pernyataan nomor 1, nah di sana dibuat f2 per g2 sama dengan 0. Nah, kita cari dulu f2-nya ya. f2 berarti kita tukar x menjadi 2 kemari. Berarti hasilnya 4 kurang 4, 0 diakarkan tetap 0. 0 dibagi dengan G2. Nah, G2 berarti kita tukarkan 2 kemari. Berarti hasilnya menjadi negatif 8. Nah, 0 dibagi dengan negatif 8, hasilnya tetap 0. Jadi pernyataan 1 ini benar. Pernyataan yang kedua, f-1 dikali g-2. Nah, coba ya, f-1
berarti kita tukarkan X menjadi min 1 ke sini. Min 1 kuadrat dikurang 2 kali min 1, ini berarti 1 ditambah 2, hasilnya 3. Berarti F min 1-nya adalah akar 3 dikali dengan G min 2. Nah, G min 2 berarti kita tukar X min 2 ke sini ya. Berarti min 2 kuadrat 4 dikali min 2 hasilnya min 8. Jadi hasilnya adalah min 8 akar 3. Sementara di pilihan ini dibuat min akar 3 per 8. Artinya pernyataan 2 ini salah. Nah, kalau pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 salah, maka dipastikan pernyataan 3 ini juga benar dan pernyataan 4 salah. Ya. Nah, tapi kita cek saja di sini ya. Untuk nomor 3, F G min 1. Nah, ini berarti F dalam kurung G min 1. Kita tukarkan X menjadi min 1 kemari ya. Berarti min 1 kuadrat dikalikan dengan min 2, hasilnya adalah min 2. Nah, berarti sekarang yang kita cari adalah F min 2. Kita tukarkan min 2 kemari. Berarti min 2 dikuadratin hasilnya 4. Dikurang 2 kali min 2 berarti 4 juga. Berarti ditambahkan menjadi 8. Sehingga ini adalah akar 8. Dimana akar 8 itu sama juga dengan 2 akar 2. Nah, jadi pernyataan 3 benar ya. Nah, untuk pernyataan 4, GF min 1. Berarti ini G dalam kurung F min 1. Kita tukarin X jadi min 1 kemari. Sehingga min 1 kuadrat ini 1. Kurang 2 kali min 1 menjadi tambah 2. Hasilnya 3. Sehingga ini adalah akar 3. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah G akar 3. Kita tukarkan akar 3 kemari. Berarti dikuadratin jadi 3 dikali min 2. Hasilnya min 6. Jadi seharusnya min 6 ya. Nah, jadi yang benar adalah 1 dan 3. Jadi kunci jawabannya D. Soal selanjutnya, diketahui log fx ditambah log gy sama dengan log 1 tambah z. Nah, teman-teman coba ingat ya, dalam logaritma A logaritma x ditambah A logaritma y. Nah, ini bisa disatukan menjadi A logaritma X kali Y. Jadi ini adalah salah satu sifat logaritma. Jadi pada soal ini, logaritma fx ditambah log gy ini bisa dibuat menjadi log fx kali gy. Nah, sama dengan log 1 tambah z. Nah, lognya ini bisa kita coret sehingga didapatkan fx dikali gy sama dengan 1 ditambah z. Nah, sementara z-nya diketahui adalah x ditambah xy ditambah y. Nah, bila ini kita faktor, ya bisa difaktor ya, maka hasilnya adalah x tambah 1 dikalikan dengan y tambah 1. Nah, itulah hasil untuk fx dikalikan dengan gy. Sehingga dari sini perkalian dua fungsi fx dengan gy menghasilkan perkalian dua fungsi juga yang bervariabel x dan bervariabel y. Maka ini bisa kita katakan bahwa fx-nya itu adalah fungsi yang variabelnya x juga, yaitu x tambah 1. Nah, demikian juga gy, yaitu y tambah 1. Nah, itulah hasil dari fx dan gy. Nah, sekarang akan kita cek pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita mulai dari 1. fx-nya adalah 1 tambah x ataupun x tambah 1. Nah, ini benar ya. Pernyataan 2, gy adalah 1 tambah y. Nah, ini juga benar. Pernyataan 3 ini sudah dipastikan benar karena 1 juga benar. Nah, tapi boleh kita pastikan dulu ya. Sebenarnya ketika ujian nanti itu tidak usah dipastikan. Kalau 1 benar, maka 3 pasti benar ya. Nah, di sini untuk latihan kita akan coba menjawab hasil dari nomor 3. Nah, di nomor 3 ini diketahui F komposisi GY. Nah, F GY. Berarti kita tukarkan
GY-nya menjadi Y tambah 1 ya. Ini Y tambah 1. Nah, berarti kalau kita teruskan lagi ini sama dengan F dalam kurung FY tambah 1. Nah, untuk Fx kita tukarkan X-nya menjadi Y tambah 1. Berarti di sini menjadi Y tambah 2. Ya, berasal dari Y tambah 1 tambah 1. Nah, yang terakhir kita cari Fy tambah 2. Nah, kembali ke si F lagi ke sini ya. Kita tukarkan X-nya menjadi Y tambah 2. Berarti menjadi Y tambah 2 tambah 1. Menghasilkan Y tambah 3. Nah, itu makanya pernyataan 3 ini benar ya. Untuk pernyataan 4 ya sama seperti pernyataan 3 cara membuktikannya. Ya, ini kita cek dulu ya benar apa salah. Nah, karena bisa aja benar, bisa aja salah. Kalau benar berarti jawabannya E, begitu ya. Tapi kalau salah jawabannya adalah D. Oke. Nah, jadi ini sama dengan G, G, F, X. Nah, berarti G komposisi Fx, di mana Fx adalah X tambah 1. Nah, untuk mencari hasilnya ini, kita cari dulu nilai dari G X tambah 1. Berarti ke fungsi G ini kita tukarkan Y-nya menjadi X tambah 1. Menjadi X tambah 1 tambah 1. Menjadi X tambah 2. Nah, yang terakhir kita akan mencari Gx tambah 2. Berarti ke Y ini kita ganti X tambah 2. Maka ini menjadi X tambah 2 tambah 1. Hasilnya menjadi X tambah 3. Jadi pernyataan 4 juga benar. Nah, sehingga kunci jawabannya adalah E. Semuanya benar ya.